Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Masih dengan Liga Inggris. Dan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin dilangsungkan paling tidak 2 pertandingan penting yang bisa dan akan mengubah klasemen sementara sampai dengan pekan ke-28. Tuan rumah Liverpool dan tamunya Manchester City saling hantam, tetapi Arsenal yang akhirnya mengambil keuntungan berada di posisi teratas klasemen ketika mereka sehari sebelumnya menghantam tamunya Brentford 2-1. Bagi semua teman-teman, rekan, sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkiraan semua pecandu sepak bola bahwa pertandingan Liverpool melawan City atau Manchester City akan bertarung dan berlangsung dengan ketat dan sengit sampai dengan menit-menit terakhir, dan itu terbukti. Kedua tim memperlihatkan permainan yang sangat efektif, efisien, dan ofensif. Saling menyerang dan persentase permainan di lapangan walaupun lebih banyak dikuasai oleh Liverpool 64 berbanding 36, terutama di babak pertama. Tetapi justru City yang lebih dulu unggul 1 gol. Selama 20 menit pertama, Stadion Anfield yang diisi penuh oleh penonton tegang oleh ribuan penonton yang mengikuti jalannya pertandingan karena tuan rumah begitu gencar memainkan permainan-permainan tempo tinggi dengan speed yang sangat tinggi, kecepatan yang sangat tinggi, menekan habis City. Tetapi karena memang City adalah sebuah tim yang matang, tim dengan mental juara, maka mereka bisa meredam tekanan yang begitu menggebu-gebu dari Liverpool. Bahkan kedua tim mempersempit ruang pertarungan di tengah lapangan. Ini luar biasa. Sehingga bila ada salah satu tim, salah satu pemain melakukan kesalahan, maka risikonya akan sangat fatal. Dan kita lihat bahwa walaupun Liverpool lebih banyak menekan sampai dengan 20 menit pertama, tetapi peluang-peluang yang mereka peroleh sebetulnya tidak terlalu bersih dibandingkan oleh City yang mendapat peluang lewat Erling Haaland dan juga Walker dari lini tengah. Dan gol Manchester City justru diawali dengan bola mati. Sebuah tendangan pojok yang dilesatkan oleh gelandang Kevin De Bruyne akhirnya diselesaikan dengan baik oleh pemain belakang Stones di tiang dekat dan mengecoh kiper Liverpool sehingga membuat Manchester City unggul 1-0. Awal terjadinya gol lewat umpan De Bruyne ini memperlihatkan bahwa De Bruyne memang pemain yang memiliki naluri yang sangat peka dalam membuka peluang bagi timnya. Dia melihat ada celah yang sangat sempit tetapi bisa diambil menjadi keuntungan, dan ketika dia melepaskan bola tendangan pojok, dia tidak melakukan secara lambung, tidak mengangkat bola, tetapi dia memukul bola agak datar. Dan itu yang membuat pemain belakang Liverpool terkecoh sepersekian detik, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Stones untuk mencetak gol. Dan kita lihat bahwa di pertandingan babak pertama Liverpool terus menekan, tetapi memang karena lawannya adalah sebuah tim yang matang pada diri Manchester City, mereka sulit mencetak gol balasan. Dan awal babak kedua Liverpool tetap mencoba bermain dengan tempo tinggi, dan ini mereka peroleh 4 menit setelah berjalannya babak kedua, dan di mana kita lihat gol Liverpool berhasil dicetak dari titik penalti karena diawali oleh sebuah kesalahan yang dilakukan oleh bek kiri Manchester City asal Belanda, Ake. Ake ini sebetulnya di babak pertama bermain cukup baik. Dia lebih tenang, lebih hati-hati dalam melepaskan bola, dan ini pemain ini sebetulnya dia memiliki umpan-umpan yang sangat terukur selama ini. Tidak pernah dia melakukan kesalahan-kesalahan terutama dalam melepaskan passing. Tetapi semalam satu kesalahan dia akhirnya berakhir fatal bagi Manchester City ketika dia mencoba melakukan back pass
kepada kiper Ederson. Ternyata bola yang dilepaskan oleh Ake ini terlalu pelan, sehingga Darwin yang ada dalam radius sekitar 10 meter bisa melakukan sprint untuk mengejar bola, dan pada saat bersamaan kiper MCT mencoba untuk memotong, tetapi terlambat selangkah dan akhirnya Darwin yang ditebas oleh kiper MCT jatuh dan wasit menunjuk titik putih penalti. Dan eksekutor bagi Liverpool, gelandang McAllister, dengan baik mengeksekusi bola untuk mencetak gol pada menit ke-49, sehingga terciptalah gol balasan dari Liverpool. Sampai di situ Liverpool masih terus menggempur habis Manchester City. Bahkan masuknya M. Salah semakin menambah daya dobrak Liverpool. Sementara di kubu Manchester City, karena merasa dan ditekan habis oleh Liverpool, beberapa pemain terlihat mulai turun staminanya, sehingga pelatih Pep Guardiola akhirnya menarik keluar Kevin De Bruyne dan juga Julian Alvarez dari kubu Manchester City. Ini tentu mengurangi tekanan bagi MCT, tetapi untuk pertahanan tentu akan lebih memperkuat karena masuknya dua pemain yang lebih segar dengan naluri yang tidak terlalu kuat untuk menyerang, tetapi lebih bertahan. Dari dua pemain yang masuk, salah satunya adalah Jeremy Doku. Pemain ini berposisi pada sayap kiri dan dia akhirnya beberapa kali membuat repot pertahanan Liverpool, dan satu peluang didapat oleh Doku di menit-menit terakhir, tetapi gebrakannya dari sisi kanan pertahanan Liverpool dengan menghantam bola ke tiang jauh masih menabrak tiang, sehingga bola mantul lagi kembali ke lapangan permainan. Itu salah satu peluang yang paling bersih diperoleh oleh Doku setelah dia mendapat bola serangan balik dari Erling Haaland. Namun bagaimana dengan Liverpool? Liverpool juga memperoleh sekian dan sejumlah peluang lewat Luis Diaz, juga M. Salah, dan juga kita lihat permainan yang elegan dan tenang dari pemain asal Belanda Endo di lini tengah Liverpool, membuat keseimbangan permainan Liverpool tetap terjaga. Umpan-umpan Endo yang cukup tenang memang sering menyulitkan pertahanan Manchester City, dan penyerang Liverpool yang kita harapkan akan bersaing dengan penyerang Manchester City, yaitu Darwin dari Liverpool dan juga Haaland dari Manchester City. Ternyata kedua pemain ini tidak terlalu memperlihatkan ketajaman dalam pertandingan semalam, dan itu hasilnya mereka berdua pun tidak bisa mencetak gol. Darwin akhirnya ditarik di babak kedua oleh pelatih Jurgen Klopp dan memasukkan Cody Gakpo. Namun Gakpo semalam tidak memperlihatkan permainan yang mengesankan, meski dia mencoba bermain 1-2 dengan M. Salah. Justru M. Salah yang sering melakukan trik-trik yang membahayakan di kubu pertahanan MCT. Namun wasit cukup jeli untuk tidak terpengaruh dengan trik-trik yang dilakukan oleh M. Salah maupun Luis Diaz di kotak penalti MCT, sehingga beberapa kali kita lihat juga McAllister yang terjatuh di kotak penalti MCT dengan harapan wasit bisa terkecoh untuk memberikan penalti, tetapi tidak. Bahkan ketika dilihat VAR pun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap penyerang Liverpool ternyata bukan pelanggaran yang fatal, sehingga amanlah pertahanan dan gawang MCT dari ancaman Liverpool mendapat penalti. Dan dengan hasil tersebut, setelah Arsenal menang 2-1 atas Brentford dan Liverpool ditahan imbang 1-1 oleh MCT, hasil yang sama seperti kedua tim bermain di kandang MCT di putaran pertama, juga 1-1. Hasil tersebut akhirnya menempatkan Arsenal di posisi teratas klasemen sementara dengan nilai 64 sama dengan Liverpool. Tetapi Arsenal unggul selisih gol, di mana selisih gol Arsenal plus 46 berbanding Liverpool di urutan kedua dengan nilai yang sama pula 64, tetapi hanya meraih selisih gol plus 39. Sementara Manchester City masih tetap bercokol di urutan ketiga. Sang juara bertahan juga meraih 63 poin, selisih 1 poin dari Arsenal dan Liverpool, namun dengan selisih gol yang
agak di bawah Arsenal dan Liverpool, hanya memiliki selisih gol 35. Dengan demikian Arsenal untuk sementara sampai dengan pekan depan masih memimpin klasemen Liga Inggris, unggul atas Liverpool dan Manchester City. Bagaimana dengan Manchester United? Setelah mengalami kekalahan dari Fulham dan juga dari Manchester City, MU akhirnya bangkit di kandangnya sendiri Old Trafford dengan memukul Everton lewat 2 gol penalti oleh Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Keunggulan 2-0 masih menempatkan MU di posisi ke-6. Dan untuk semua penggemar, pencinta Liga Inggris, kita harus puas karena semalam telah menonton sebuah pertandingan yang disajikan oleh Liverpool dan Manchester City sebagai pertandingan yang sangat menarik paling tidak di musim ini, karena dua tim ini memang sedang berlomba berusaha untuk terus memimpin klasemen sampai pada meraih gelar di pekan ke-38 nanti. Ikuti terus analisis Bung Yes. Ingat, bola itu bola. Giring terus.